Nah, ini teman-teman adalah cabai rawit Pelita 8F1 usia 1 tahun ya teman-teman. Kembali saya akan mereviewnya kembali untuk seberapa tahan atau seberapa lama daripada pembuktian cabai rawit Pelita 8F1. Karena masih banyak yang bertanya di channel YouTube saya, katanya bang, sebetulnya untuk jenis cabai rawit Pelita 8F1 itu usianya produktif sampai berapa ya teman-teman. Ini adalah Maret ke Maret ya teman-teman. Jadi Maret ke Maret itu berarti genap usianya hampir 1 tahun. Nah kondisinya untuk 1 tahun ini ya masih seperti ini ya teman-teman. Sengaja spesial untuk masih yang penasaran untuk berapa lama untuk ketahanan cabai rawit Pelita 8F1 nya. Ini untuk pohonnya ya teman-teman, seperti ini. Bunganya bisa teman-teman simak, masih sangat lebat sekali. Ini cikal bakal buah ya teman-teman, sampai ke ujung sini ini buah semua. Karena memang untuk proses perawatan masih rutin saya lakukan ya teman-teman, atau tetap saya lakukan. Kita ke bawah. Nah ini untuk pohonnya, untuk cabangnya seperti ini, percabangannya sampai sana, ujung sana. Teman-teman ya bisa simak ya belakangnya. Jadi ini tanpa mulsa. Dan kemudian ini juga saya melakukan proses untuk proses penanamannya ya teman-teman, tanpa melakukan proses potong pucuk ya teman-teman. Jadi dalam satu video ini simak terus penjelasan sekaligus. Ini bentuknya seperti ini tanpa potong pucuk. Karena masih banyak juga yang bertanya, katanya bang, potong pucuk itu bagus tidak untuk proses penanaman cabai rawit Pelita 8F1 ya teman-teman. Jadi untuk saya ya teman-teman, melakukan proses penanaman cabai rawit Pelita 8F1, saya itu tidak melakukan proses potong pucuk ya teman-teman. Kita ke pohon yang sebelahnya. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa untuk proses penanaman cabai rawit Pelita 8F1, baik potong pucuk ataupun tidak potong pucuk, itu sama-sama nantinya akan menghasilkan cabang yang banyak ya teman-teman. Jadi karena memang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, khusus bagi para pemula ya yang ingin membudidayakan tanaman cabai rawit Pelita 8F1, faktor-faktor penting atau tahapan-tahapan penting yang wajib dilakukan ya teman-teman, dari awal sampai hasilnya seperti ini, 1 tahun masih produktif. Jadi yang pertama adalah tentukan proses pemilihan bibit yang berkualitas. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah proses pengolahan lahan yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah proses penanaman yang baik dan benar. Kemudian yang keempat adalah proses perawatan. Dan kemudian yang terakhir adalah proses pemupukan yang rutin juga serta sesuai dosis ya teman-teman. Faktor-faktor itu penting dilakukan agar setiap kali teman-teman membudidayakan tanaman cabai tentunya baik dan benar, dan hasilnya pun akan menggembirakan ya teman-teman. Karena memang untuk proses perawatan tanaman cabai, jikalau kita salah-salah untuk proses perawatannya, maka yang kita dapatkan bukannya untung tapi malah buntung ya teman-teman. Karena untuk proses penanaman cabai ini luar biasa untuk pembiayaannya ya teman-teman. Biaya produksi mah memang sangat besar, biaya produksinya sangat besar, sehingga sesuai yang saya jelaskan pada video-video sebelumnya, untuk satu pohon cabai saja, dari mulai proses pengolahan lahan, proses penanaman sampai panen, itu diperkirakan dirata-ratakan untuk zaman sekarang ini adalah sekitar 10-15 ribu rupiah per pohon. Jadi artinya ketika teman-teman ingin membudidayakan tanaman cabai, tinggal dikalikan saja berapa populasi pohon yang akan teman-teman tanam, maka modal di situ, modal produksi akan dapat kita ketahui ya teman-teman.
Dan memang ini tidak terlalu saya rawat ya teman-teman. Maksudnya tidak melakukan proses pengoretan, karena memang saya fokus di bawah di tanaman cabai rawit kaliber yang 2200 pohon itu, sehingga ini untuk proses pengoretannya belum saya lakukan.